عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله وهو شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. Demikian pula tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah nama iman antara kelompok Haruriyah dan kelompok Mu'tazilah, dan antara kelompok Murji'ah dengan Jahmiyah. Berarti kita masih berbicara tentang wasatiyah, tentang ketengah-tengahan ahlu sunnah. Bahwa ahlu sunnah itu wasat, tengah-tengah di antara kelompok-kelompok ekstrem, kelompok-kelompok sesat. Dalam berbagai masalah selalu di tengah. Sekarang kita bicara fi asma'il iman, dalam penamaan iman. Yani apakah seorang masih disebut mukmin atau sudah dikatakan kafir, apakah masih dikatakan punya iman atau sudah tidak punya sama sekali. Ini antara kelompok Haruriyah dan Mu'tazilah dan kelompok Murji'ah dan Jahmiyah. Adapun Haruriyah itu nama lain dari Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah dalam hal ini sama, yaitu mereka menganggap bahwa orang yang berbuat dosa besar hilang nama imannya, hilang sama sekali nama iman, sehingga tidak bisa dikatakan seorang beriman. Adapun Khawarij tegas mengatakan kafir, sedangkan Mu'tazilah mengatakan bukan mukmin, bukan kafir, tapi manzilah baina manzilatain, memiliki satu kedudukan yang bukan iman, bukan kafir, yaitu fasik, kata mereka. Adapun di akhirat keduanya sepakat bahwa orang yang berbuat dosa besar tadi kekal dalam neraka dan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ini kelompok ekstrim yang ke kanan. Sedangkan yang sebaliknya Murji'ah dan Jahmiyah. Murji'ah dan Jahmiyah justru terbalik. Mereka menyatakan berbuat sekufur apapun, tidak peduli, iman tidak berubah, tidak berkurang, tidak hilang sama sekali. Sehingga menurut Murji'ah, orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia tidak akan bisa murtad kembali dengan perbuatan apapun. Ini kedua-duanya ekstrim. Padahal tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu, sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan juga tokoh-tokoh imam Ahlus Sunnah, semuanya menjelaskan dengan tegas bahwa yang namanya amalan ada bermacam-macam. Ada amalan yang dosa dalam bentuk dosa kecil, bisa berbentuk dosa besar, dan bisa berbentuk kekufuran. Dan kekufuran bisa kekufuran amali dan juga kekufuran i'tiqadi. Sebagiannya mengeluarkan dari Islam, dan sebagian lain hanya mengurangi keimanan. Ini tengah-tengah di antara kelompok-kelompok tersebut. Kita lihat syarahnya dari Syekh Muhammad Khalil Harras. Qala rahimahullah: "Kanat mas'alatul asma' wal ahkam min awwal ma waqa'a fihi an-niza' fil Islam baina at-tawa'if al-mukhtalifah." Sesungguhnya masalah nama iman ini merupakan perkara yang pertama diperselisihkan di dalam sejarah Islam di antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Berarti kalau kita lihat sejarah Islam, pertama terjadi perselisihan di antara mereka adalah masalah ini.
Zaman sahabat sepakat mereka ummatan wahidah. Demikian pula datang masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian di masa Umar, kemudian di masa Utsman muncullah mulai orang-orang yang sifatnya berbicara dengan ucapan baru dalam artian bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh salafnya, bahwasanya khalifah yang berbuat zalim maka dia kafir. Mulai terjadi perselisihan sampai kemudian Utsman bin Affan terbunuh, dan kemudian terjadi fitnah berikutnya, fitnah Siffin dan seterusnya, dan mulailah mereka memahami dengan pemahaman yang berbeda dengan apa yang pernah dipahami oleh para salafus saleh. Maka masalah iman ini merupakan masalah yang pertama diperselisihkan di kalangan kaum muslimin sepanjang sejarah Islam. Sehingga ketika Hasan al-Basri, yang beliau itu adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in, yang tentunya tabi'in bertemu dengan beberapa sahabat, itu sudah muncul murid beliau yang menyatakan tentang iman tadi dengan pemahaman yang batil. Ketika dikatakan tentang mukmin, bahwa orang ini dalam keadaan tetap beriman walaupun berbuat dosa besar, tidak kafir. Kemudian berkata seseorang, menurut saya, wahai imam, kalau orang yang berbuat dosa besar tidak bisa dikatakan mukmin. Bukankah dalam ayat, dalam hadis dikatakan begini dan begini dan begini, dikatakan mereka tidak beriman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, tidak beriman seseorang. Maka orang itu tidak dikatakan beriman. Tetapi mau dikatakan kafir juga tidak. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang memiliki manzilah baina manzilatain. Memiliki kedudukan yang bukan mukmin, bukan pula kafir. Tengah-tengah di antara keduanya yang dikatakan fasik. Akhirnya diperingatkan oleh Hasan al-Basri, tetap dia menyatakan dengan pendapatnya, saya yakin dengan pendapat saya, sampai diusir dari majelisnya. Maka dia diusir dari majelisnya. Ketika diusir dari majelisnya, masyarakat tahu orang ini diusir oleh ulama terkenal, oleh imam yang ma'ruf. Maka orang itu pun dikucilkan di masyarakat. Akhirnya i'tazala itu menyendiri. Karena i'tazala menyendiri, maka kelompoknya yang mengikut dia dijuluki dengan kelompok yang menyendiri tadi, atau kelompok Mu'tazilah, kelompok yang nyeleneh, yang berbeda sendiri dari keumuman masyarakat ketika itu. Sedangkan keumuman masyarakat masih dalam keadaan khair, masih mengikuti para ulamanya, mengikuti para imam-imam. Maka kelompok Mu'tazilah ini adalah kelompok-kelompok yang mengikuti Wasil Ibn Atha namanya. Orangnya yang pertama mencetuskan ide ini di hadapan dia, di hadapan imam, adalah Wasil Ibn Atha. Maka ketika Wasil Ibn Atha diusir, Mu'tazil terpisah, maka mereka menjulukinya dengan kelompok Mu'tazilah. Sedangkan Khawarij tadi di masa Utsman bin Affan terbunuh. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dikatakan di sini, wa kana lil ahdath as-siyasiyah wal hurub allati jarat baina Ali wa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma fi dhalika al-hin wa ma tarattaba 'alayha min dhuhur al-khawarij wal rafidah wal qadariyah atharun kabirun fi dhalika an-niza'. Dan bahwasanya kejadian politik ketika itu seperti pertikaian dan peperangan antara Ali dengan Muawiyah, semoga Allah meridhai keduanya, dan juga apa yang berkait dengannya. Kemudian munculnya Khawarij, munculnya Rafidah, munculnya Qadariyah. Maka ini merupakan pengaruh yang sangat besar yang memengaruhi pertikaian tadi, pertikaian tentang iman, siapa dikatakan mukmin dan kapan dikatakan kafir. Wal muradu bil asma'i huna asma'ud-din. Yang dimaksud dengan nama di sini dalam kalimatnya Syekhul Islam ketika di awal, asma'ul iman, nama-nama iman. Apa yang dimaksud dengan nama-nama iman? Tentunya yang dimaksud adalah nama-nama din, nama-nama dalam agama, seperti julukan mukmin, julukan muslim, kapan dikatakan kafir, kapan dikatakan fasik, dan seterusnya. Ini yang diperselisihkan oleh mereka para kelompok-kelompok tadi. Wal murad bil ahkami ahkamu ashabiha fid dunya wal akhirah. Sedangkan berbicara masalah hukum dan hukum-hukumnya. Apa maksudnya hukum-hukumnya? Ini hukum-hukumnya di dunia dan hukum-hukumnya di akhirat. Kalau muslim bagaimana di dunia, bagaimana di akhirat. Kalau mukmin bagaimana di dunia, bagaimana di akhirat. Kalau kafir bagaimana di dunia, bagaimana di akhirat. Fasik juga begitu. Bagaimana hukumnya di dunia, bagaimana hukumnya di akhirat. Ini juga diperselisihkan. Kadang-kadang Ahlu Sunnah menyatakan orang yang berdosa dengan fasik. Mu'tazilah juga mengatakan orang yang berdosa fasik. Tapi ternyata di balik itu hukumnya berbeda. Ahlu Sunnah meyakini yang namanya fasik itu adalah seorang yang masih mukmin tapi berbuat dosa, sehingga di akhirat dia kalaupun diadab berakhir dengan tetap ke surga pada akhirnya.
Sedangkan Mu'tazilah menyebut fasik dengan maksud bukan mukmin sama sekali. Bukan pula kafir. Berarti dia kekal dalam neraka selama-lamanya karena bukan mukmin sama sekali. Ini berarti masalah istilahnya mungkin sama, hukumnya berbeda. Berarti yang diperselisihkan di sini masalah nama-namanya dan juga hukum-hukumnya. Wal Khawarij, kita lihat dari Khawarij. Khawarij al-Haruriyah wal Mu'tazilah. Khawarij yang dijuluki Haruriyah. Kenapa dijuluki Haruriyah? Karena mereka membuat konsolidasi di daerah Harura namanya. Mengumpulkan orang-orang yang memperkuat kekuatan tentaranya itu di daerah yang namanya Harura. Maka disebut dengan kelompok Harura atau kelompok Haruriyah. Khawarij, Haruriyah, Mu'tazilah dhahabu ila annahu la yastahiqu ismul iman. Mereka berpendapat bahwasanya tidak berhak untuk menyandang nama iman kecuali man saddaqa bijananihi wa aqarra bilisanihi wa qama bi jami'il wajibat. Kata Mu'tazilah, kata Khawarij, tidak bisa dikatakan iman atau tidak bisa dikatakan mukmin, tidak bisa menyandang nama iman kecuali kalau dia membenarkan dengan hatinya, mengikrarkan dengan lidahnya, dan kemudian menegakkan seluruh kewajibannya, baru dikatakan mukmin. Kalau tidak, maka bukan mukmin. Wajtanaba jami'al kabair, dan harus menghindari dosa-dosa besar. Maka orang yang berbuat dosa besar menurut mereka tidak bisa dinamakan mukmin. Atau meninggalkan satu kewajiban maka tidak bisa dikatakan mukmin. Bittifaqil fariqain, sesuai dengan kesepakatan dua kelompok ini, Khawarij dengan Mu'tazilah. Berarti menurut mereka yang dikatakan mukmin harus lengkap keyakinannya dalam hati, kemudian ikrarnya di lidah, dan juga mengamalkan seluruh kewajiban dan meninggalkan semua dosa-dosa besar. Walakinnahum ikhtalafu hal yusama kafirun am la. Untuk masalah imannya sepakat mereka. Kalau lengkap itu baru dikatakan mukmin, kalau kurang bukan mukmin. Kalau berbuat dosa besar bukan mukmin, kalau dalam keadaan meninggalkan kewajiban juga bukan mukmin, kata Khawarij dan Mu'tazilah. Tetapi ketika mereka bicara tentang apakah mereka kafir atau tidak kafir, baru berselisih. Jadi kalau bukan mukminnya sepakat. Mu'tazilah mengatakan bukan mukmin. Khawarij juga mengatakan bukan mukmin. Kalau begitu kafir. Kata Khawarij, iya kafir. Kata Mu'tazilah, bukan juga kafir. Berarti apa? Kata mereka manzilah baina manzilatin, ada kedudukan di antara dua kedudukan. Fal Khawarij yusammunahu kafiran. Maka Khawarij menamakannya kafir. Wa yastahilluna damahu wa malahu. Mereka menghalalkan darahnya dan hartanya. Ya Khawarij. Walihada kaffaru Aliyan. Oleh karena itu, Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan seluruh pengikut keduanya. Wastahallu minhum ma yastahilluna minal kuffar. Dan karena dikatakan kafir, maka dihalalkan untuk mereka semua yang dihalalkan untuk orang kafir. Apa yang dihalalkan untuk orang kafir? Boleh diperangi, boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya sebagai rampasan perang. Ghanimah. Dan tawanan-tawanannya juga boleh dibagikan untuk mereka dan kemudian dipakai oleh mereka, wanita-wanitanya. Ini menurut mereka bahwa mereka sudah kafir sehingga halal untuk mereka apa yang dihalalkan untuk orang kafir. Amal Mu'tazilah, adapun Mu'tazilah, faqalu, mereka berkata, inna murtakibil kabira kharaja minal iman. Pendosa-pendosa itu keluar dari nama iman. Walam yadkhul fil kufur, tapi tidak masuk kepada kafir. Fahuwa bimanzilatin bainal manzilatain, maka mereka di kedudukan yang bukan dua kedudukan itu. Wa hadha ahadul usul allati qama 'alaiha madhhabul i'tizal, dan inilah salah satu prinsip dasar dari prinsip-prinsip Khawarij. Jadi Khawarij prinsip dasarnya ini salah satunya. Wattafaqal fariqan aidan 'ala anna man mata 'ala kabiratin wa lam yatub minha fahuwa mukhallad fin nar. Dan keduanya juga sepakat, Khawarij dengan Mu'tazilah, bahwa orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar tadi, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu belum taubat, maka dia kekal dalam neraka. Ini walaupun di dunia namanya mereka menyebutnya dengan berbeda, tetapi mereka menghukumi di akhirat sama, kekal dalam neraka. Fawaqa al-ittifaq bainahuma fi amrayn. Berarti kesepakatan yang sama antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Pertama, mereka menafikan keimanan. Sama-sama Khawarij menafikan keimanan, juga Mu'tazilah menghilangkan keimanan. Yang kedua, bahwa mereka sama-sama menganggap orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka.
Demikian pula mereka menyatakan bahwasanya kekal dalam neraka siapa-siapa yang tidak berbuat kewajiban-kewajibannya. Sedangkan perbedaannya, yang satu menamakan kafir, yang satu menamakan dengan fasik. Wa qala ikhtilaf aidan fi mawdi'ain. Berarti perbedaannya juga pada dua perkara. Perbedaan antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Yang satu menamakan kafir, yang lain menamakan tidak kafir. Sedangkan yang kedua masalah penghalalan harta, darah. Dan ini hukum duniawi. Ini juga berbeda. Baik. Murji'ah sekarang. Ini kelompok ekstrim yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Atau yang menganggap tidak beriman. Karena satu tidak mengkafirkan. Tapi tetap mengatakan tidak beriman. Yang menganggap tidak mukmin itu dua kelompok tadi. Sekarang yang sebaliknya. Murji'ah. Amma Murji'ah faqad sabaqa bayanu madhhabihim. Sudah diterangkan madhab mereka kemarin, wa huwa annahu la yadhurru ma'al imani ma'siyah. Mereka berpendapat tidak mempengaruhi keimanan maksiat apapun. Demikian prinsip dasarnya Murji'ah. Jadi dosa apapun iman tidak berpengaruh sama sekali. Famurtakibul kabirah indahum mu'minun kamilul iman. Maka orang yang berbuat dosa besar sekalipun dikatakan oleh mereka sebagai mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna keimanannya. Wala yastahiqqu dukhulun nar, dan tidak pantas untuk masuk neraka. Dan sudah kita terangkan kemarin kiasnya, kias bodoh, kias batilnya mereka. Kalau orang kafir salat, apa diterima salatnya? Tidak diterima salatnya karena dia kafir. Begitu juga orang beriman. Berbuat kufur, maka tidak dianggap perbuatan kufurnya, perbuatan dosanya. Jadi sebagaimana kebaikan tidak mempengaruhi kekafiran seseorang, tetap kafir, berbuat baik apapun. Demikian pula orang beriman tidak mempengaruhi berbuat jelek apapun, kata mereka. Ini kias bodohnya mereka. Famurtakibul kabira indahum mu'minun kamilul iman. Maka menurut mereka orang berbuat dosa besar sekalipun dikatakan tetap sempurna keimanannya. Dan sudah kita contohkan Murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha itu murji'ah yang paling ringan saja. Kan Murji'ah itu bertingkat-tingkat juga, ada yang paling ekstrim, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Yang paling ringannya yang dijuluki dengan Murji'atul fuqaha. Ternyata ucapannya sangat mengerikan dan para ulama sampai membencinya dengan keras, menentangnya dengan keras. Yaitu yang menyatakan seperti tadi, iman tidak berubah atau iman tidak terpengaruhi. Ternyata mereka sampai menyatakan baroahnya. Ulama yang datang kepadanya, apakah kamu mengatakan orang yang berbuat dosa tetap sempurna imannya? Iya. Apakah kalau dia membunuh bapaknya sendiri, menzinai ibunya sendiri, minum khamr dari batok kepala bapaknya, apakah tetap sempurna imannya? Menurut saya tetap sempurna imannya. Maka ulama tadi menyatakan baroahnya, wallahi wajhi min wajhika haram. Sungguh wajahku dari wajahmu haram. Aku enggak akan ketemu kamu lagi. Yang kedua menyatakan, demi Allah, la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan. Sungguh enggak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya, illal masjid, kecuali masjid. Karena terpaksa harus pergi ke masjid. Yang ketiga mengatakan, la ukallimuka abada. Aku enggak akan bicara kepadamu selama-lamanya. Ini menunjukkan yang paling ringannya saja demikian parahnya, demikian dimusuhinya oleh para ulama. Apalagi yang lebih daripada itu. Qala famurtakibul kabirah indahum mu'minun kamilul iman wa la yastahiqqu dukhulun nar. Fa madhhabu ahli sunnah. Sekarang di mana madhab ahli sunnah? Dalam masalah iman, dalam masalah kapan dikatakan kafir, dalam masalah hukum dunia dan hukum akhirat. Fa madhab ahli sunnah wal jamaah wasatun baina hadainil madhhabain. Maka ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah di antara dua madhab tadi. Fa murtakibul kabirah indahum. Orang yang berbuat dosa menurut ahlu sunnah mu'minun naqisul iman. Dia beriman tapi berkurang imannya. Qad naqasa min imanihi biqadri martakab min ma'siyah. Berkurang imannya sesuai dengan banyaknya dosa yang dia kerjakan. Semakin besar semakin berkurang imannya. Fala yunfuna anhu al-iman aslan. Maka ahlu sunnah tidak menyatakan orang itu lepas dari keimanan sama sekali. Tapi tidak pula menyatakan bahwa dia mukmin yang sempurna imannya. Tidak. Menyatakan dia masih punya inti keimanan. Selama dia tidak kafir. Selama dia tidak mengucapkan ucapan penentangan terhadap la ilaha illallahnya. Terhadap syahadatainnya. Maka dia masih punya iman. Tetapi dosanya menyebabkan imannya berkurang. Maka ahlu sunnah
tidak menghilangkan iman sama sekali seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah, dan tidak pula menyatakan imannya sempurna seperti Murji'ah dan Jahmiyah. Wa hukmuhu bil akhirah indahum annahu qad ya'fu Allah. Sekarang hukumnya di akhirat bagaimana Ahlussunnah? Ahlussunnah berpendapat hukumnya di akhirat tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. In syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Berarti dosa-dosa selain yang kufur, maka itu adalah dosa-dosa yang masih mungkin diampuni oleh Allah, masih berkait dengan kehendak Allah. Tahtal masyiah. Tentunya dalilnya sudah pernah kita bacakan, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa lainnya kalau Allah kehendaki. Kalimat kalau Allah kehendaki menunjukkan bahwa hukum mereka, orang yang pendosa-pendosa ini di akhirat adalah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki bisa diazab dia, kalau Allah kehendaki bisa dimaafkan karena Allah Ghafurur Rahim. Dengan kalimat bahwa mereka tahtal masyiah, akhirnya Ahlus Sunnah selalu berharap kepada Allah untuk meminta ampunannya, maafnya, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni karena punya harapan. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa hukmuhu fil akhirah tahtal masyiah. Insya'a, bisa saja Allah kehendaki masuk surga secara langsung ibtidaan, atau Allah azab dulu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi diadab dulu karena dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Wa hadzal hukm aidan wasatun baina man yaqul, dan hukum ini pun tengah-tengah di antara dua pendapat yang tadi. Yang satu mengatakan kekal dalam neraka, wa baina man yaqulu innahu la yastahiqqu 'alaihi al-ma'siyah iqaban. Tengah-tengah juga hukum Ahlussunnah ini menyatakan bahwa mereka diadab karena dosa-dosanya kalau Allah kehendaki, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini tengah-tengah juga di antara dua kelompok tadi. Karena kelompok yang pertama Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan kekal dalam neraka, kelompok Murji'ah malah mengatakan la yastahiqqul 'uqubah, tidak layak untuk diazab. Ini satunya ekstrem, yang satu ekstrem juga. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, sedangkan Ahlus Sunnah di tengah-tengahnya. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.